Di sebuah desa lereng Gunung Purnama, beredar larangan turun-temurun. Jangan pernah mendaki jalur tua yang mengarah ke sarang Ratu Ular. Konon, jalur itu ditutup puluhan tahun lalu setelah banyak pendaki hilang tanpa jejak. Warga percaya di balik lebatnya hutan, tersembunyi pintu gaib menuju singgasana makhluk jelmaan ular raksasa, separuh manusia, separuh ular, bermahkota dan bertahta di dalam gua kuno. Raka, seorang pendaki Solo yang keras kepala, menolak percaya mitos. Ia nekat membuka jalur terlarang demi tantangan. Awalnya, pendakian tampak biasa. Namun, semakin naik, tanda-tanda kutukan mulai muncul. Jejak sisik raksasa, batu berukir ular, kabut yang menyesatkan, dan bisikan gaib. Saat menyadari jalur itu adalah gerbang sarang Ratu Ular, semua sudah terlambat. Tidak hanya nyawanya yang terancam, tetapi juga jiwanya yang akan terikat selamanya di gunung terkutuk. Raka sudah menyiapkan ransel dan perlengkapan mendaki sejak pagi. Ia duduk di warung kopi kecil di kaki Gunung Purnama, menatap jalur pendakian yang tertutup semak belukar. Jalur itu dikenal sebagai jalur jati silam, jalur yang sejak dulu ditutup warga karena sering memakan korban. Seorang kakek penjual kopi mendekat, menatap Raka yang asyik membuka peta jalur. "Nak, kalau mau naik, jangan lewat situ. Itu jalur terlarang." Raka hanya tertawa kecil. Ia merasa sudah pengalaman mendaki banyak gunung angker. Baginya, cerita semacam itu hanya mitos yang dibesar-besarkan. Tanpa ragu, Raka mengayunkan langkah menembus semak. Daun-daun kering patah diinjakan pertama. Seolah Gunung Purnama membuka mulutnya, menelan Raka ke jalur yang tak pernah kembali. Di balik pepohonan, kabut tipis bergerak pelan. Angin berhembus aneh, berdesis bagai suara ular. Namun Raka justru semakin bersemangat. Ia tak tahu, jalur ini bukan jalur pendakian biasa. Ini adalah gerbang menuju sarang Ratu Ular. Langkah Raka menembus semak kian berat. Semakin jauh masuk jalur jati silam, pepohonan terasa semakin rapat, seolah-olah saling merapatkan rantingnya untuk menahan orang keluar. Suara burung pun perlahan lenyap, digantikan desau angin yang berbisik aneh di telinga. Sinar matahari merayap tipis di sela ranting, tapi kabut turun begitu cepat. Raka menoleh ke belakang, jalur setapak yang dilewatinya pun sudah lenyap ditelan kabut. Ia hanya mendengar dedaunan gemerisik, entah suara angin atau sesuatu yang mengintai. Setelah 1 jam mendaki, Raka mendengar bunyi gemericik air. Ia mengikuti suara itu, berharap ada aliran sungai kecil untuk mengisi botol minum. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sebuah batu besar, separuh tertutup lumut, menjulang di samping jalur setapak. Yang membuat Raka tertegun bukan ukuran batu itu, melainkan ukiran aneh di permukaannya. Ukiran itu tampak jelas. Pola sisik melingkar rapi membentuk lingkaran besar. Di tengahnya terukir simbol mahkota dengan cabang menyerupai taring. Urat-urat di batu seolah hidup, berdenyut pelan saat disentuh jemari Raka. "Ini bukan ukiran biasa," gumam Raka. Ia merasakan permukaan batu hangat, padahal suhu gunung menjelang sore makin dingin menusuk. Semakin lama disentuh, makin jelas terdengar bunyi berdesis samar, seperti ada ribuan ular merayap di sela batu. Raka menarik tangannya cepat-cepat. Dadanya tiba-tiba sesak, keringat dingin menetes di pelipis. Ia memeriksa peta di tangannya. Jalur resmi tidak melewati tempat ini. Namun dia yakin, jalur inilah yang diceritakan warga. Jalur ke sarang sesuatu, entah apa. Ia menoleh ke arah batu. Sekilas, ukiran itu tampak bergerak. Pola sisik bergeser perlahan, seolah kulit ular merayap di atas permukaan keras. Raka memejamkan mata, menarik napas panjang, meyakinkan dirinya itu hanya ilusi. Namun sebelum beranjak, suara berbisik tiba-tiba terdengar, jelas, dekat di telinganya. "Raka." Suara perempuan, lembut, tapi dingin. Nama itu disebut begitu nyata. Raka membalikkan badan. Matanya menatap lebatnya pepohonan. Tak ada siapa-siapa,
hanya kabut tipis berputar pelan. "Siapa?" teriak Raka. Ia menajamkan telinga. Tak ada balasan. Yang terdengar hanya suara dedaunan bergesekan pelan. Namun di tanah di sekitar batu, Raka melihat sesuatu membuat lututnya hampir lemas. Jejak panjang, mirip goresan ekor ular raksasa, membelah tanah basah. Ukurannya tak wajar, selebar paha orang dewasa. Jejak itu berakhir di balik rimbun semak, seolah baru saja ada yang merayap masuk ke hutan. Insting Raka berkata, ini saatnya putar balik. Tapi rasa penasaran menahannya. Ego seorang pendaki yang merasa tak pernah takut dengan mitos dan larangan. Ia meraih pisau lipat di saku ransel, meski entah untuk apa. Langit mulai menguning, tanda senja turun cepat di jalur yang tak pernah ramah. Suara burung sama sekali tak terdengar, hanya angin dingin berembus menampar wajahnya. Di balik kabut, samar-samar Raka mendengar bisikan lagi. Kali ini bukan sekadar namanya, tapi kata-kata yang membuat bulu kuduknya meremang. Gerbang sudah terbuka, kau milikku. Raka mundur pelan, menoleh ke arah jalur pulang. Kabut makin tebal, menelan pandangannya tak lebih dari 5 meter. Ia menatap batu berukir sisik itu sekali lagi. Kilatan emas di ukiran mahkota seolah menatap balik. Hidup. Dalam hati, Raka berbisik, ini baru awal. Dan benar, ini baru tanda pertama, bahwa Gunung Purnama bukan lagi sekadar jalur pendakian. Ini gerbang. Gerbang menuju sarang Ratu Ular. Langit Gunung Purnama berubah kelabu. Awan bergulung pelan di puncak pepohonan, meredam cahaya senja yang mestinya masih menghangatkan jalur setapak. Raka menatap jejak aneh itu, parit panjang yang tergores di tanah basah, persis seperti bekas ekor ular raksasa merayap. Ia menunduk, menyentuh tepian jejak. Tanahnya masih lembab, tepinya tak runtuh. Tanda goresan itu baru saja terbentuk. Di ujung jejak, rerumputan rebah searah. Raka menelan ludah. Pikirannya beradu antara logika dan rasa takut yang mulai merayap. Kalau ini ulah binatang, kenapa jejaknya sebesar ini? Bisiknya pelan. Hatinya menolak percaya, tapi bulu kuduknya meremang. Ia ingat kembali peringatan kakek penjual kopi di kaki gunung. Siapapun yang masuk jalur itu, takkan kembali utuh. Raka mengencangkan sabuk ranselnya, menatap ke arah semak-semak yang seolah membuka jalur baru. Sejalan dengan jejak itu, naluri pendakiannya memerintah, ikuti jalur, cari ujungnya. Penasaran kadang memang lebih tajam daripada rasa takut. Langkahnya pelan, menembus semak berduri. Suara ranting patah dan daun kering terinjak berbaur dengan desir angin yang entah kenapa terdengar seperti desis ribuan ular. Kabut makin rapat, menempel di bulu jaketnya, dingin menggigit tulang. Beberapa meter berjalan, Raka berhenti di depan sebuah celah batu. Di sanalah jejak ekor itu berakhir, tepat di mulut gua sempit, separuh tertutup sulur akar beringin. Di atas batu mulut gua, samar terlihat simbol sisik melingkar, sama seperti ukiran di batu sebelumnya. Raka menyalakan senter kepala. Cahaya kuningnya memantul pada dinding gua yang lembab. Di permukaan batu, samar terlihat coretan-coretan kuno, mirip tulisan atau mantra. Raka tak paham artinya, tapi satu hal membuatnya tercekat. Di dinding gua terukir wajah ular dengan mahkota, matanya dicat merah menyala. Angin dingin menyusup keluar dari dalam gua. Bersamanya, tercium bau anyir, campuran tanah basah dan aroma amis. Raka menutup hidung, tapi di antara suara angin, lagi-lagi ia mendengar suara bisikan. Kali ini lebih jelas, bergema di rongga batu. Masuklah, kau sudah jauh, kau tak bisa pulang. Raka memejamkan mata, berusaha membuang rasa takut. Ia berpikir untuk mendirikan tenda di dekat mulut gua. Malam sudah turun cepat di Gunung Purnama, dan baginya bertahan di luar gua lebih masuk akal daripada masuk ke kegelapan itu. Ia membuka ransel, menyiapkan flysheet dan matras tipis. Sambil merapikan barang, sesekali ia menoleh ke mulut gua.
Kilatan senter membuat dinding batu seolah bergerak. Bayangan ular raksasa menari di benaknya. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar di belakangnya. Raka menoleh cepat. Tak ada apa-apa, hanya kabut yang makin tebal. Namun saat matanya menatap tanah, jantungnya berdegup keras. Di sekeliling tempat ia berdiri, jejak sisik muncul lagi, membentuk lingkaran besar. Seolah sesuatu, atau seseorang, sedang berputar mengelilinginya. Suara desis muncul dari berbagai arah. Raka meraih pisau lipat di saku celana, menatap gelap di antara pepohonan. Angin kian kencang, membawa suara bisikan yang kini terdengar seperti nyanyian. Gerbang terbuka, darah manusia penebus kutukan. Raka mundur beberapa langkah, punggungnya hampir menempel ke dinding batu mulut gua. Matanya menatap hutan, mencoba menemukan sumber suara. Dalam sekejap, di sela kabut, ia melihat sepasang mata kuning menatapnya dari semak-semak. Bukan mata binatang liar, tapi tatapan penuh dendam dan lapar. Raka tak sadar lututnya gemetar. Dalam hati ia mulai bertanya, haruskah aku balik? Tapi jalur pulang pun sudah tertelan kabut. Pilihan semakin tipis, masuk ke gua atau menunggu malam dikepung sesuatu yang tak terlihat. Dan di balik pikirannya yang mulai kalut, satu kalimat terngiang terus-menerus. Ini baru permulaan. Kau sudah melewati gerbangku. Malam merangkak turun cepat di jalur terlarang Gunung Purnama. Kabut makin tebal, menutup pandangan Raka hingga jarak 5 langkah pun nyaris tak terlihat. Suara jangkrik, burung, bahkan desir angin seolah lenyap, digantikan keheningan mati yang hanya dipecahkan oleh detak jantungnya sendiri. Tenda kecil sudah berdiri seadanya, tepat di samping mulut gua yang separuh tertutup sulur akar beringin. Api unggun kecil berusaha dipertahankan Raka, meski ranting basah hanya mengeluarkan asap dan percikan api kecil. Bau anyir yang meruap dari dalam gua semakin membuat dadanya sesak. Sambil duduk bersandar pada batu, Raka meraih botol air. Tangannya gemetar, bukan karena dingin semata, tapi karena rasa takut yang mulai menggerogoti logikanya. Di telinganya, bisikan itu belum hilang, kadang terdengar seperti suara perempuan memanggil namanya pelan. Raka, Raka. Setiap kali bisikan itu muncul, api unggun seolah menurun nyalanya. Bayangan di sekelilingnya menari aneh, membentuk sosok menjalar di dinding gua. Ia memejamkan mata, mencoba tidur meski matanya enggan terpejam. Suara ranting patah membangunkannya dari lamunan. Raka membuka mata. Kabut di sekitarnya perlahan berputar, membentuk pusaran tipis. Api unggun meredup, nyaris padam, hanya menyisakan bara merah yang memantulkan bayangan panjang di antara kabut. Suara desis itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, berat, dan terasa dekat. Dari balik kabut tipis, sepasang mata hijau kekuningan muncul, menatap lurus ke arahnya. Raka tertegun, napasnya tercekat. Dari kegelapan perlahan muncul sosok, seorang perempuan berkulit pucat, rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang membuat Raka hampir menjerit bukanlah wajah cantik perempuan itu, melainkan apa yang tersembunyi di balik kelambu kabut. Tubuh bagian bawahnya bukan kaki, melainkan tubuh ular raksasa yang bersisik hijau keemasan. Ekor ular itu bergerak pelan di tanah, menimbulkan suara gesekan sisik yang panjang dan menakutkan. Perempuan itu mengenakan mahkota perak, dihiasi ornamen sisik yang melingkar di keningnya. Matanya menatap lurus, tajam, tapi bibirnya melengkungkan senyum tipis. Suara bisikan yang sedari tadi Raka dengar kini terdengar nyata, keluar dari mulutnya. Akhirnya kau sampai juga di gerbangku. Suara itu lembut, tapi dingin dan membuat tengkuk Raka seperti disayat. Ia berusaha berdiri, namun kakinya serasa menancap di tanah. Ekor ular itu bergeser mendekat. Sisiknya menimbulkan suara berdesis, menari di atas dedaunan kering. Kau siapa? Raka berusaha mengeraskan suaranya, tapi yang keluar hanya gumaman gemetar. Perempuan itu tertawa pelan. Suaranya menyerupai desis ribuan ular.
Perlahan, ia merangkak lebih dekat. Tubuh ular raksasanya membentuk lingkaran di sekitar Raka. Dari dekat, wajahnya cantik menawan. Namun di lehernya terlihat sisik halus berkilau saat terkena cahaya senter. Aku adalah penguasa jalur ini, Ratu para ular. Gerbang yang kau lewati bukan jalur pendakian, tapi pintu ke sarangku. Raka mundur, punggungnya membentur batu mulut gua. Ekor sang ratu melilit perlahan di dekat kakinya, seolah siap membelit jika Raka berusaha kabur. Kau sudah masuk terlalu jauh, Raka. Tidak ada jalan pulang, kecuali kau bersedia melayani panggilanku. Senyumnya melebar, memperlihatkan deretan gigi putih sempurna, namun di ujung bibirnya menjulur lidah bercabang yang bergerak perlahan. Di atas mahkotanya, ornamen berbentuk taring memantulkan cahaya senter, menambah aura angkernya. Raka memejamkan mata, berharap ini mimpi. Tapi sentuhan sisik di pergelangan kakinya terasa nyata, dingin, kasar, dan perlahan menekan lebih erat. Suara bisikan makin jelas di telinganya. Kau, milikku sekarang. Api unggun padam total. Di sekitarnya, kabut menelan suara. Yang terdengar hanya desis ribuan ular, dan nafas Raka yang kini menahan jerit panik di tenggorokannya. Sisik dingin perlahan melilit pergelangan kaki Raka. Ia gemetar, menatap sosok perempuan setengah ular itu yang kini semakin mendekat. Wajahnya begitu dekat hingga ia bisa mencium aroma tanah lembab bercampur bau amis yang membuat perutnya mual. Sang ratu menatap mata Raka tanpa berkedip. Senyumnya menampakkan sepasang taring tipis yang muncul sesekali saat lidah bercabangnya menjulur pendek. Matanya berwarna kehijauan, berkilau di antara kabut malam. Kau manusia keras kepala, bisiknya. Suaranya bergema di kepala Raka. Datang tanpa diundang, menembus gerbang terlarang. Tapi kau berbeda. Kau bisa melihatku, mendengar panggilanku. Itu tandanya kau ditakdirkan. Raka berusaha menarik kakinya, tapi ekor sang ratu menekan lebih erat, membuatnya tak bisa bergerak sedikit pun. Urat di lehernya menegang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba memalingkan wajah, tapi tatapan sang ratu terasa menjerat pikirannya. Lepaskan aku, suara Raka bergetar. Aku hanya pendaki, aku tidak mau ikut campur. Sang ratu tertawa pelan, tawa yang terdengar seperti ratusan ular mendesis serempak. Tubuh bagian atasnya semakin dekat. Rambut panjangnya jatuh menyapu wajah Raka, membuat kulitnya merinding. Dengar baik-baik, manusia. Jalur ini memang jalanku. Aku butuh penjaga, manusia yang mau menuntun orang-orang sombong sepertimu masuk ke sarangku. Tidak banyak manusia yang cukup kuat bertahan melihatku. Ia mengelus pipi Raka dengan jari-jari dingin. Kukunya runcing seperti cakar kecil. Aku bisa memberimu banyak hal. Kekuatan untuk menaklukkan gunung manapun, kekayaan yang akan membuatmu dipuja, umur panjang yang tak dimiliki pendaki manapun. Suaranya melengking indah, membuai seperti mantra. Di kepala Raka, gambaran aneh muncul silih berganti. Emas, harta, orang-orang membungkuk hormat padanya, jalur-jalur pendakian menunduk di bawah kakinya. Tapi di sela gambaran itu, muncul kilasan mengerikan. Sosok manusia terjebak di gua, dililit ribuan ular, mata mereka kosong, tubuh mereka perlahan berubah menjadi batu berlumut. Raka tersentak, menahan mual. Apa balasannya? Gumam Raka. Suaranya nyaris hilang di antara gigi yang gemeretak. Sang ratu menatapnya, senyumnya berubah dingin. Balasannya mudah. Kau harus jadi penjagaku. Kau harus menuntun lebih banyak manusia ke jalur ini. Mereka yang sombong, mereka yang keras kepala, tumbal untuk menambah kekuatanku. Ekor sang ratu melonggar sedikit, memberikan ruang agar Raka bisa merasakan napasnya sendiri. Namun di sekeliling mereka, kabut makin tebal. Samar-samar di tanah, puluhan ular kecil merayap keluar dari mulut gua, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Raka memejamkan mata, pikirannya berputar cepat. Ia merasa seolah terjebak di mimpi buruk yang tak berujung. Kalau menolak,
Apa yang akan terjadi? Akankah ia dibunuh di sini juga? Atau diseret masuk ke dalam gua? Sang ratu menggeser wajahnya, berbisik tepat di telinga Raka. Suaranya hangat, namun dinginnya menembus tulang belakang. Kau tidak bisa pulang dengan tubuh utuh, kecuali kau bersedia menjadi bagianku. Desis ribuan ular terdengar semakin keras. Ular-ular kecil itu merayap ke kaki Raka. Sisik dingin mereka bergesekan di kulitnya, menimbulkan rasa geli yang bercampur takut. Beberapa ular mendongak, lidah mereka menjulur, seolah mencium bau ketakutan Raka. Tiba-tiba, kilatan-kilat membelah langit di kejauhan. Sekejap, Raka melihat bayangan sang ratu ular sepenuhnya. Tubuh ular raksasa memanjang entah sampai mana, sisiknya berkilau bagai logam, matanya menyorot tajam. Mahkotanya memancarkan sinar keperakan seperti simbol kerajaan. Raka ingin berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Ia sadar satu hal, jika ia menolak, kabut ini akan menelannya, sama seperti jalur yang kini hilang di belakangnya. Dan di antara gemuruh petir, suara sang ratu berbisik lagi, memaku pikirannya. Pilihanku cuma dua, manusia. Jadi penuntun bagi mereka, atau jadi tumbal pertama malam ini. Dalam kegelapan gunung purnama, di antara kabut dan desis ribuan ular, Raka hanya bisa menelan ludah. Matanya terpaku pada sang ratu ular, yang menatapnya seolah sudah memiliki jiwanya. Angin malam di jalur jati silam berhembus pelan, membawa kabut yang semakin menebal. Raka masih terdiam, tubuhnya setengah berjongkok di tanah becek, dikelilingi puluhan ular kecil yang melingkar, seolah membentuk pagar hidup yang menahannya kabur. Di depannya, ratu ular berdiri anggun dengan ekor raksasanya yang berkilau lembab. Sang ratu menatapnya dalam, mata hijau kekuningannya menembus relung pikiran Raka. Tawaran telah diucapkan, menjadi penuntun manusia ke sarang ini atau menjadi tumbal pertama malam itu. Raka menatap wajah cantiknya, melihat senyum dingin yang terasa seperti jerat tak kasat mata. Dalam hatinya, satu kata terus berbisik, kabur, kabur, kabur. Namun akal sehatnya tahu, jalur pulang kini sudah hilang ditelan kabut. Kompas digitalnya tak lagi menunjukkan arah, GPS mati. Dan peta kertas tak ada artinya saat pohon-pohon seolah bergeser setiap kali dia melangkah. Tiba-tiba, desir angin membesar. Bara unggun yang padam kini tertiup berserakan, menyalakan sedikit cahaya remang di sela kabut. Di pantulan cahaya itu, Raka melihat kesempatan, celah sempit di antara barisan ular yang mendesis. Ekor sang ratu sedikit menjauh, seolah sedang lengah. Tanpa pikir panjang, Raka meraih ranselnya yang tergeletak di tanah. Senter kepala ia nyalakan seterang mungkin. Cahaya menyorot lurus ke arah semak, membuat ular-ular kecil itu mundur sedikit. Raka mengambil langkah besar, menendang beberapa ular yang berusaha menggigit kakinya. Suara sang ratu terdengar melengking, bercampur dengan desis ribuan ular. Kau mau lari? Jalurmu tak akan pernah ada. Raka berlari sekuat tenaga, menembus kabut yang menelan cahaya senter. Nafasnya memburu, dedaunan dan ranting menghantam wajahnya. Langkahnya terantuk akar pohon, lututnya tergores bebatuan. Namun rasa sakit justru membuatnya semakin sadar. Ia harus kabur atau mati di sana. Beberapa puluh meter berlari, Raka berhenti di tengah jalur menurun. Dadanya naik turun, napas memburu. Namun yang membuat jantungnya seolah lepas adalah pemandangan di depannya. Jalur setapak yang tadinya jelas, kini bercabang ke arah yang tak dikenalnya sama sekali. Di satu sisi, jalur menurun menuju kabut yang lebih gelap. Di sisi lain, jalur sempit berkelok ke arah pohon-pohon beringin raksasa. Suara air terdengar di kejauhan, mungkin sungai, pikirnya. Tapi bisikan halus kembali menggema di telinganya. Kau tak bisa lari, gunung ini sudah menelammu. Raka menutup telinga, berusaha menepis suara itu, tapi tiba-tiba ranting di atasnya patah. Dari balik kabut, dua titik cahaya hijau muncul, sepasang mata ular, tapi lebih besar,
jauh lebih besar dari ular-ular kecil yang tadi mengepungnya. Sosok ular raksasa merayap keluar dari balik pohon. Sisiknya hitam keperakan, lidahnya bercabang menjulur panjang, berdesis pelan sambil menatap Raka. Di punggungnya, samar terlihat bayangan sang ratu, seolah dirinya bisa berada di mana saja, menguasai seisi hutan kabut ini. Raka mundur pelan, kakinya hampir terpeleset di tanah licin. Senter kepalanya bergetar, menyorot pepohonan sekitarnya. Semakin ia mundur, semakin terdengar suara-suara lain, suara langkah kaki manusia. Dari balik kabut, siluet orang-orang muncul. Namun saat cahaya senter mengenainya, Raka nyaris menjerit. Mereka bukan pendaki biasa. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh mereka dililit sisik halus di leher atau pergelangan tangan. Beberapa di antara mereka merangkak di tanah, mengikuti jejak sisik sang ratu. Tumbal, gumam Raka. Ini tumbal-tumbal yang hilang. Sosok-sosok itu menggumamkan kata yang sama berulang-ulang. Gerbang, gerbang terbuka, gerbang penuntun. Raka berbalik, berlari ke arah suara air. Ia tak tahu jalur mana yang benar, tapi lebih baik jatuh ke sungai daripada tertangkap oleh ular raksasa atau sosok-sosok mayat hidup itu. Di kejauhan, suara ratu ular menggema lagi, menembus kabut. Larilah, Raka, tapi gunung ini sudah menelanmu. Kabutku akan menuntunmu kembali padaku. Langkah Raka terhenti mendadak. Di depannya, tanah runtuh, membentuk jurang yang gelap. Sungai deras mengalir di bawahnya, menabrak batu-batu runcing. Kabut berputar pelan, seolah menertawakan langkah sia-sia. Raka memutar badan. Di belakangnya, ular raksasa dan para penuntun mayat hidup mulai mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Satu-satunya jalan adalah melompat. Tapi apakah dasar jurang akan menelan tubuhnya? Atau justru mengirimnya lebih dekat ke sarang sang ratu ular? Raka terhuyung setelah melompat ke dasar jurang. Tubuhnya terpental di atas bebatuan licin. Dingin air sungai langsung menyergap hingga ke tulang. Debur deras air mengalir cepat, membawanya terbawa arus yang deras dan berbahaya. Meski tubuhnya penuh luka dan nyeri, insting bertahan hidupnya membuatnya berusaha mengapung dan berenang menuju tepian yang samar terlihat di kejauhan. Nafasnya terengah-engah, dan di kepalanya bergemuruh suara desis ular yang tak pernah berhenti. Ketika akhirnya ia terseret ke sebuah gua kecil di tepi sungai, ia merasa seperti telah selamat. Namun gua itu berbeda, gelap, lembab, dan penuh aroma tanah basah bercampur bau anyir yang membuat perutnya mual. Raka merangkak masuk lebih dalam, diiringi suara gemerisik yang samar. Di dalam gua, cahaya redup muncul dari kristal-kristal kecil yang menempel di dinding, memantulkan cahaya hijau keemasan yang berkilauan. Di tengah ruangan, sebuah singgasana batu berdiri megah, dihiasi ukiran sisik ular dan mahkota perak. Tiba-tiba, dari balik bayangan, sosok ratu ular muncul kembali. Tubuhnya separuh manusia, separuh ular, dengan mahkota yang memancarkan aura dingin dan berkuasa. Matanya menatap tajam ke arah Raka, penuh dengan harapan sekaligus ancaman. Kau telah melewati gerbang, Raka, ucapnya pelan, suaranya bergema di dalam gua. Sekarang kau harus menjalani ritual pengikatan agar jiwamu menjadi bagian dari kekuasaanku. Raka merasa tubuhnya membeku. Sebuah rasa dingin menjalar dari lehernya ke seluruh tubuh. Dia ingin menolak, tapi kekuatan gaib itu menahannya, membuatnya tak berdaya. Ratu ular mengangkat tangan, dan dari ujung jarinya muncul cahaya hijau yang merambat seperti ular kecil melilit pergelangan Raka. Perlahan, cahaya itu menyusup ke dalam kulit, mengikat jiwa dan raganya. Suara bisikan mengelilingi ruangan. Suara para pendaki yang hilang terdengar meratap dan memohon. Raka merasakan kesadarannya terpecah antara dunia nyata dan dunia gaib. Dia melihat bayangan dirinya sendiri yang terjerat dalam lingkaran sisik ular, tak bisa bergerak, terperangkap selamanya. Ini pilihanmu, Raka, kata Ratu Ular dengan suara dingin. Jadilah penjaga jalur ini,
atau jadi tumbal yang hilang selamanya. Raka menguatkan hati. Di tengah kesakitan dan kegelapan yang menguasai pikirannya, dia merasakan satu kekuatan kecil dari dalam dirinya, keinginan untuk bertahan hidup, untuk melawan kutukan ini. Namun, ritual itu telah terikat. Tubuhnya mulai berubah. Kulitnya berkilau dengan sisik hijau keemasan yang perlahan menyelimuti tangannya. Dia bukan lagi manusia biasa. Kau bukan lagi Raka yang dulu, ucap Ratu Ular sambil tersenyum penuh kemenangan. Kau adalah penjaga gerbangku sekarang. Dalam kegelapan gua itu, suara desis ular bergema, menandai permulaan dari sebuah takdir baru yang tak bisa dielakkan. Di kaki Gunung Purnama, suasana desa semakin tegang. Berhari-hari Raka tak kunjung turun dari jalur pendakian terlarang Jati Silam. Warga yang sebelumnya hanya berbisik mulai berkumpul, menyusun rencana untuk mencari pendaki yang hilang itu. Seorang kakek tua, Pak Raji, yang dikenal sebagai penjaga adat desa, duduk menghadap api unggun sambil merapal doa dan mantra perlindungan. Matanya yang keriput menatap tajam ke arah pegunungan yang diselimuti kabut tebal. Jalur itu sudah lama kami tutup, bukan tanpa alasan. Banyak nyawa melayang karena kutukan Ratu Ular, ucap Pak Raji pelan, suaranya penuh waspada. Beberapa pemuda desa mempersiapkan perlengkapan, membawa dupa, keris, dan jimat-jimat pusaka yang dipercaya bisa menahan kekuatan gaib. Mereka tahu, menghadapi sosok seperti Ratu Ular bukan perkara mudah. Di malam yang dingin, suara aneh terdengar dari arah gunung, desis ular yang samar namun jelas menusuk telinga. Warga semakin yakin bahwa kutukan itu mulai bangkit kembali. Mereka pun bertekad untuk menutup kembali jalur itu, menghentikan teror yang sudah lama menghantui desa. Salah satu pemuda, Danu, yang pernah kehilangan saudaranya karena pendakian serupa, berbicara dengan suara berat. Kita tidak bisa biarkan ini terus terjadi. Kalau tidak kita yang bertindak, siapa lagi? Pak Raji mengangguk. Ia pun menginstruksikan agar semua membawa perlengkapan dan berdoa sepanjang perjalanan. Jalan menuju jalur pendakian itu penuh dengan tanda dan jebakan gaib yang hanya bisa dilalui dengan kekuatan spiritual. Ketika mereka mulai mendaki, kabut semakin tebal dan udara terasa semakin dingin. Di beberapa titik, mereka menemukan jejak sisik ular yang sangat besar, seperti yang diceritakan di legenda. Jejak itu berkelok, membimbing mereka ke dalam hutan lebat yang penuh misteri. Warga merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi setiap langkah mereka. Kadang, bayangan sosok separuh manusia separuh ular melintas di antara pepohonan, menghilang seketika saat didekati. Namun mereka tetap maju, bertekad mengakhiri kutukan itu sekali dan untuk selamanya. Mereka tahu risiko yang dihadapi, tetapi lebih takut jika Ratu Ular terus mengancam nyawa pendaki dan desa mereka. Sementara itu, jauh di dalam hutan, tubuh Raka yang kini separuh berubah, terperangkap dalam kegelapan gua. Jiwa dan raganya terikat dengan kekuatan Sang Ratu. Namun sebuah nyala kecil harapan masih bersinar dalam dirinya. Keinginan untuk membebaskan diri dari cengkeraman kutukan yang mencekiknya. Malam itu, kabut di lereng Gunung Purnama menyelimuti desa dan hutan dengan kelabu pekat. Suara desis ular bergema semakin kuat, seolah mengumumkan kedatangan sesuatu yang sudah lama terpendam. Di tengah hutan lebat, warga desa yang dipimpin Pak Raji dan Danu melangkah hati-hati. Mereka membawa obor dan jimat-jimat pusaka, berusaha menembus kegelapan yang seolah hidup dan bernapas. Setiap langkah terasa berat, seperti ditahan oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Tiba-tiba, di depan mereka terbuka sebuah celah besar yang sebelumnya tersembunyi oleh akar-akar dan semak belukar. Celah itu menganga seperti mulut naga, membiarkan udara dingin dan bau anyir keluar dari dalam. Pak Raji mengangkat keris pusaka, membaca doa pelindung dengan suara lantang. Dengan kekuatan leluhur dan doa suci, kami hadir untuk menutup gerbang terkutuk ini. Seketika, tanah bergetar dan kabut berputar semakin kencang. Dari dalam celah batu itu, suara desis ular raksasa terdengar bergemuruh. Lampu obor warga bergetar,
bayangan ular besar menari di dinding gua. Warga menatap dengan tegang, ketika tiba-tiba, sebuah sosok besar keluar dari kegelapan gua. Ratu Ular. Tubuhnya separuh manusia separuh ular, bersisik hijau keemasan berkilauan dalam cahaya obor. Mahkotanya berpendar dengan aura mengerikan. Matanya menatap penuh amarah ke arah manusia-manusia yang berani mengusik sarangnya. Suara gemuruhnya menggema, "Kalian, manusia durhaka, berani mencuri kedamaian di kerajaanku." Pak Raji mengangkat kerisnya, dan bersama warga lain, mereka mengucapkan doa dan mantra perlindungan. Cahaya pusaka mereka menyala terang, memantulkan bayangan ular raksasa yang berusaha mendekat. Pertempuran gaib pun terjadi. Gelombang energi dari mantra warga bertemu dengan desis dan sisik raksasa sang ratu. Beberapa ular kecil berhamburan menyerang, tapi warga dengan sigap menangkisnya menggunakan pusaka dan doa. Raka, yang kini setengah berubah, merasakan ikatan gaib di tubuhnya semakin kuat. Dalam kegelapan gua, dia berjuang mempertahankan kesadaran. Ia menyadari gerbang sarang yang selama ini tersembunyi kini mulai terbuka, dan jika tidak segera ditutup, kutukan itu akan meluas dan menelan lebih banyak nyawa. Suara Ratu Ular membahana di pikirannya. "Kau adalah penjaga gerbangku, Raka. Jangan biarkan mereka tutup jalanku." Tapi di dalam diri Raka, ada perlawanan yang mulai bangkit, sisa manusia yang ingin bebas dari belenggu kutukan. Sementara itu, di luar gua, warga desa berjuang mati-matian menahan kekuatan sihir ular. Tangan mereka gemetar, nafas tersengal, tapi tekad mereka tak pernah padam. Pertempuran itu bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga kekuatan hati dan keyakinan. Suasana di lereng Gunung Purnama semakin mencekam. Kabut tebal menari-nari di antara pepohonan, seakan ikut menyaksikan pertarungan antara manusia dan makhluk gaib yang sudah berlangsung selama berjam-jam. Warga desa, dipimpin Pak Raji dan Danu, terus mengucapkan doa-doa perlindungan, memancarkan cahaya dari pusaka mereka yang berkilau di tengah gelapnya malam. Mereka sudah kehilangan beberapa anggota yang terkena serangan ular kecil beracun, namun semangat juang mereka tak pernah padam. Di dalam gua, Raka berdiri dengan tubuh yang kini hampir seluruhnya diselimuti sisik hijau keemasan. Namun, matanya masih menyala dengan api perlawanan. Ia tahu, jika tidak segera bertindak, ia akan selamanya terperangkap sebagai penjaga gerbang Ratu Ular, menjadi bagian dari kutukan yang menelan banyak nyawa. Raka mengumpulkan sisa kekuatannya dan berteriak dalam hati, mengirimkan gelombang energi yang berusaha memutus ikatan gaib yang menjerat jiwanya. Suara desis sang ratu bergema, penuh kemarahan dan keputusasaan. "Kau pikir kau bisa melawanku, penjaga bodoh?" Suara Ratu Ular menggema di seluruh gua. Namun, saat itu juga, suara nyanyian doa warga dari luar gua masuk ke rongga telinganya. Suara itu menjadi pendorong bagi Raka, menguatkan niatnya untuk bebas. Dengan segenap tenaga, ia menepukkan tangan ke dinding gua, memecahkan kristal-kristal hijau yang memancarkan cahaya mistis. Retakan-retakan mulai muncul di dinding batu, dan kabut di sekitar gua mulai menipis. Sang ratu melolong, tubuhnya berguncang hebat saat ikatan antara dia dan Raka mulai melemah. Ular-ular kecil yang selama ini mengelilingi gua berhamburan, mencari perlindungan. Di luar, warga desa semakin giat membacakan doa, sementara cahaya pusaka mereka membentuk lingkaran perlindungan di sekitar mulut gua. Raka mengumpulkan sisa kekuatannya, lalu berteriak, "Aku bukan milikmu. Aku manusia. Aku memilih hidupku sendiri." Dengan teriakan itu, cahaya putih memancar dari tubuhnya, membakar sisik hijau keemasan yang menyelimuti kulitnya. Satu persatu sisik itu terlepas, jatuh dan menguap seperti asap halus. Sang ratu mengeluarkan teriakan terakhir yang menggema dan memekakan telinga. Kemudian tubuhnya melebur menjadi kabut dan lenyap ke dalam gelap. Kegaduhan mereda, kabut mulai menghilang, dan udara terasa lebih ringan. Raka jatuh tersungkur, kelelahan tapi bebas. Warga desa segera mendekat, menolongnya keluar dari gua.
Pak Raji menepuk bahunya, berkata dengan suara penuh harap, "Kau telah mematahkan kutukan itu, Raka. Gunung ini sekarang kembali damai." Raka memandang ke langit yang mulai menunjukkan bintang-bintang pertama. Ia tersenyum tipis, menyadari perjuangannya belum sepenuhnya berakhir. Tapi setidaknya malam ini, dia menang. Gunung Purnama akan selalu menyimpan misteri dan bahaya, tapi keberanian manusia dan kekuatan doa mampu mengusir kegelapan, setidaknya untuk saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor Tak Kasat Mata sampai selesai. Semoga kalian merasa tegang dan penasaran sama kisahnya ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka cerita seperti ini, dan subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor seru berikutnya. Kalau ada pendapat atau pengalaman seram yang mau kamu share, langsung tulis di kolom komentar ya. Aku senang banget bisa ngobrol sama kalian semua di sana. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa jaga diri dan hati-hati di tempat gelap. Salam horor.